Selamat datang di channel Teman Nonton. Film ini bermulai dengan seorang pria bernama Joel yang hidup di masa kiamat dunia. Joel telah hidup bersama koloninya di ruang besi bawah tanah selama 7 tahun. Di sana, mereka hidup saling membantu seperti keluarga. They need me in the kitchen. I'm kind of the chef of the bunker. Everyone likes my minestrone. Mereka juga mempunyai stok makanan yang diambil oleh tim pemburu saat bertugas keluar permukaan, dan juga mengambil susu dari seekor sapi yang berhasil selamat dan dipelihara. Joel kemudian menceritakan masa lalu penyebab kiamatnya dunia. Sebuah meteor besar bernama Agatha 616 ditemukan mengarah ke bumi. Kemudian dunia bersatu untuk meluncurkan roket dan berhasil menghancurkannya. Namun, ledakan tersebut membuat zat kimia berhamburan di bumi dan menyebabkan para binatang mutasi menjadi besar dan kuat seperti monster. Shotgun. And sometimes even a tank. And sometimes even that doesn't work. Manusia kewalahan melawan monster yang cepat dan ganas. Dalam 1 tahun, 95% populasi manusia telah meninggal. Mereka yang berhasil selamat terus bersembunyi di tempat terpencil. You name it, there's a lot of them. Sehari-hari kegiatan Joel sangat membosankan. Karena Joel tidak ahli berhadapan dengan monster, ia hanya terus berada di dalam rumah, memasak dan menggambar buku tentang monster dan datanya. Suatu hari, listrik di rumah mengalami gangguan. Ada monster yang berhasil menjebol dan masuk. Tim pemburu kemudian langsung bergegas keluar. Namun saat berhadapan dengan monster, salah satu dari mereka tertangkap dan mati. Melihat kondisi yang buruk, Joel nekat keluar untuk membantu mereka. Setelah selesai, mereka yang sudah terbiasa kehilangan orang di masa kiamat dunia ini hanya bisa meratapi dengan sedih. Joel kemudian rindu dan mengenang masa lalunya. 7 tahun yang lalu, ia sedang bahagia berpacaran dengan kekasihnya Amy. What are you doing? Don't move. Let me see it. No, don't move, Amy. I really want to see it. What do you think? Why do I have a beard? Saat mereka sedang bercanda bersama, peringatan tentang monster keluar dan mereka harus pergi. Keadaan di kampung halaman Joel menjadi sangat kacau karena diserang monster. I love you too. I'm gonna come find you. You better. Joel sekarang berkomunikasi dengan Amy melalui saluran radio. Sebelumnya Joel telah menghubungi 90 saluran radio dalam waktu yang lama, sampai akhirnya berhasil menemukan Amy di salah satu koloni yang selamat. Hey, you know what I wish sometimes? I could like snap my fingers and be back in that car with you. Joel yang sudah bosan hidup tanpa tujuan selama 7 tahun, kemudian nekat memutuskan pergi keluar untuk menemui Amy yang koloninya berada 137 km di daerah pantai. Koloni Joel sangat mengkhawatirkan kepergian Joel dan memberinya banyak persiapan. Be observant, use the advantages that you have. You're fast and small, so Right. Di luar, Joel sangat senang menghirup udara segar setelah sekian lama tidak pernah keluar. Kondisi dunia luar sudah terbengkalai dan sepi. Saat melihat-lihat rumah kosong, Joel kemudian diserang oleh monster katak yang sembunyi. Joel yang diselamatkan oleh seekor anjing kemudian bersembunyi di rumah anjing tersebut. Di sana mereka berkenalan dan Joel mempelajari bahwa nama anjing tersebut adalah Boy. Setelah beristirahat, Joel kemudian melanjutkan perjalanannya dan Boy juga ikut. Mereka terus melanjutkan perjalanannya secara hati-hati sambil bersembunyi. Suatu hari, Joel terjatuh ke dalam lubang jebakan monster. Joel yang berhasil diselamatkan
kemudian berkenalan dengan dua penyintas yang sudah ahli hidup di atas permukaan. Joel kemudian pergi bareng bersama mereka karena sebagian perjalanan mereka mempunyai arah yang sama. Di tempat yang sepi, Joel dilatih membidik dan juga diberikan tips bertahan hidup. First lesson, Yeah, hit me. always survey from high ground when possible. Always. Di perjalanan, mereka kemudian berjumpa dengan monster. It's okay. You're all right. Mereka juga mengajari tidak semua monster itu jahat. Kita terkadang bisa mengenali dari insting dan tatapan mata mereka. Saat istirahat di goa, Joel melanjutkan gambar tentang buku monsternya, dan para penyintas juga menambahkan beberapa info tentang monster ke dalam buku. Hanya istirahat sebentar, mereka kemudian harus bergegas pergi lagi. Lesson 2, you get a hot meal or a good night's sleep, not both. Are you being serious? Something will have smelled our food and be all over this camp within the hour. Di perjalanan, Joel sering diajari tentang bertahan hidup melalui jenis tanaman berguna, sifat para monster berdasarkan jenisnya, dan cara menghindarinya. Joel juga sering dilatih untuk meningkatkan kemampuan menembaknya. What? A needle through water. Needle through water. Yes! See? Bullseye! Di tengah perjalanan mereka akhirnya berpisah karena Joel mengarah ke pantai dan para penyintas mengarah ke gunung yang dipercayai ada area di gunung yang lumayan aman karena lebih sedikit monster di sana. Listen, man, good instincts are earned by making mistakes. This might come in handy too. Oh, that's great. Dude. Joel dan Boy kemudian melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Boy tiba-tiba merasa ketakutan dan seekor monster muncul menyerang mereka. Saat diserang, Joel kemudian mengingat masa lalu tentang orang tuanya. Joel yang tidak mau kehilangan orang berharga lagi, kemudian dengan berani menyelamatkan Boy yang dalam bahaya. Setelah berhasil mengalahkan monster, mereka bersenang dan kembali bersembunyi. Di rumah kosong, Joel bertemu dengan robot rusak bernama Mavis, perusahaan robot yang sedang terkenal saat dunia mendadak kiamat. Would you like to see a trick, Joel? Sure. What is your full name? What lovely parents you had, Joel. Mavis yang hanya mempunyai cadangan baterai sedikit kemudian mati. Di pagi hari, Joel melanjutkan perjalanan dan kembali bertemu dengan monster. Saat monster mau menyerang Boy, Joel dengan cepat melempar granat. Count to 5. 1. Joel yang tercebur, kemudian keracunan akibat digigit monster kecil dalam air. Sambil setengah sadar, Joel menemukan tanaman anti racun yang dulu diberitahu oleh para penyintas. Joel kemudian memakannya dan tidak sadarkan diri. Match boy. Please look after him. Stress out of his mouth. He doesn't like that. And now I might not ever see him again. And please don't shout at him. Joel yang telah berhasil diselamatkan Amy kemudian terbangun di rumah koloninya. Mereka sangat senang bertemu kembali. Di sana Amy sangat sibuk membantu koloninya karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang tua. Mereka juga sedang kedatangan 3 orang tamu dari kapal pesiar yang mengajak koloni Amy untuk pindah ke kapal pesiar karena dianggap lebih aman di laut dibanding daratan. Di malam hari,
koloni Amy berpesta merayakan karena mau pindah ke kapal pesiar. Mereka semua mabuk oleh bir buatan Kapten Brooke dari kapal pesiar. Your colony, they're in danger. Joel. What? Joel. Koloni Amy yang sudah mabuk kemudian diikat oleh para bandit kapal pesiar. Ternyata tujuan mereka adalah untuk mencuri sumber makanan dan barang koloni Amy. Brooke kemudian juga mengatakan bahwa kapalnya sudah lama mogok dan sebenarnya digerakkan oleh monster kepiting yang telah berhasil ia jinakkan melalui alat listriknya. Brooke kemudian memanggil monster kepitingnya untuk mengisi tenaga dengan memakan para koloni Amy. Oh my god. Oh my God, we're gonna die. Joel dan Amy kemudian berhasil melepaskan ikatan. Amy langsung bergegas melawan para bandit. Sementara Joel melawan monster. Monster yang ambruk kemudian dikejutkan dengan alat Brooke dan kembali bangun. Sementara Amy bertarung sengit dengan bandit, Boy pun ikut bergabung melawan monster. Shoot the dog. Melihat keadaan kacau, Brooke turun tangan dan menghajar Amy, kemudian bergegas kabur ke kapal. Monster yang tidak mempan dengan ledakan senapan kembali bangun dan menyerang Joel. Dengan panik, Amy melempar senapan ke Joel. Namun, Joel melihat ke mata monster dan teringat akan ajaran para penyintas. You can always tell in the eyes. Needle through water. Monster yang berhasil bebas kemudian mundur dan menghampiri kapal Brooke. Setelah semua selesai, para koloni beristirahat dan berterima kasih kepada Joel. Joel kemudian membagikan kisahnya melalui saluran radio, membagikan semua ilmu bertahan hidup di permukaan, dan mengajak semua koloni untuk berhenti hidup sembunyi sia-sia tanpa tujuan dan berani keluar hidup bersama di gunung. Dengan semangat dan harapan besar, para koloni pun memberanikan diri keluar menuju gunung, dan cerita pun berakhir. Breathe some fresh air. Go, live your life. Signing off. Joel Dawson.